Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islamnya, serta salat beserta salam adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita langsung saja ke pembahasan. Perkenalan, nama saya Dery Yuanda dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas Ikhwan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan, akan mengerjakan tugas ujian akhir semester, yakni dengan mata kuliah Tafsir Tematik Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun, dan dengan dosen pengampu kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung saja. Mari kita lanjut ke pembahasan. Langsung saja. Pembahasan pertama yakni fitnah dunia. Pembahasan kedua fikih zakat. Pembahasan ketiga konsep berkah. Pembahasan keempat modal sosial, dan pembahasan kelima riswah, serta pembahasan terakhir keenam bahagia dan sejahtera. Baik, langsung saja kita akan melanjutkan ke pembahasan yang pertama, yakni pembahasan fitnah dunia. Fitnah dunia sebagaimana dalam Quran surat At-Takasur, Alhaakumut takatsur hatta Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alun thumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Baik, barang bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu, dan janganlah begitu kelak kalian akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kalian benar-benar akan melihat mereka, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan keyakinan kalian. Jadi maksudnya janganlah kalian sekali-kali melakukan bermegah-megahan atau berlebih-lebihan. Jadi janganlah sampai kalian berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Jadi kalian harus berkecukupan tidak masalah, tapi bermegah-megahan tidak boleh. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, baik, Imam Hasan Al-Basri berkata, memperbanyak harta dunia, menumpuk-numpuk, dan juga kesibukan urusan anak melainkan dari ketaatan. Jadi dalam Quran surat At-Taubah, fala tu'adzibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liya'adzibuhum biha fil hayatid dunya wa tazahaqu anfusahum wa hum kafirun. Jadi maksudnya janganlah kita bermegah-megahan, janganlah kita jadi merasa kita telah diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Jangan sampai kita melupakan yang namanya ibadah. Sebagaimana Imam Al-Basri, jika kita memperbanyak harta kita takut apa? Takut harta kita itu tidak dipakai dengan benar, tidak dipakai untuk zakat harta dan lain-lain. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, kedua kabilah ini saling membangga-banggakan, saling
meriahkan harta kekayaan masing-masing terhadap suku dan miliknya. Nah, Bani yakni kabilah Bani Harisah dan Bani Haris. Nah, akhirnya kedua kabilah ini beranjak ke kuburan melihat makam-makam terdahulu dan berkata seorang, kenapa kita harus berbangga-bangga yang kita punya dan kita juga seperti mereka tertimbun. Jadi janganlah berbangga-bangga tentang apa yang kita punya. Janganlah berlebihan gitu. Janganlah berlebihan, janganlah sombong kita dengan apa yang kita punya. Jadi kita harus mensyukurinya, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Selanjutnya fitnah dunia, kemudian kalian akan ditanyakan di hari kiamat tentang semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian tanpa terkecuali. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita supaya zuhud terhadap dunia. Zuhudlah kalian semua dalam urusan dunia. Allah mencintai kalian. Zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Jadi kita harus bersifat zuhud, zuhud takdim, zuhud kita tidak sombong lah, tidak sombong dengan apa yang kita punya. Jadi kita harus mensyukurinya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus bersyukur. Dan yang selanjutnya ada fikih zakat. Fikih zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tatahhuruhum wa wa tuzakkihim biha wa shallu alaihim inna sholata sakanu lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengertian dari zakat secara bahasa memiliki makna keberkahan, tumbuh suci, perbaikan. Fungsinya adalah fungsi tazhir. Ada dua fungsi dari zakat, fungsi tazhir dan fungsi tazkiyah. Fungsi tazhir fungsinya adalah mensucikan dan dapat mengembangkan harta kalian. Terus fungsi tazkiyah adalah bersih, berkah dan berkembang. Jadi jika kita melakukan yang namanya zakat itu hukumnya wajib bagi setiap muslimin dan muslimat, terutama wajib bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu tidak diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang mampu, terutama zakat fitrah setiap 1 tahun 1 kali itu diwajibkan. Kecuali dan jika zakat mal, ada juga zakat mal, zakat harta juga bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang memiliki banyak hartanya, ya wajib supaya hartanya itu tidak sia-sia dan berkembang. Itu hartanya berkembang luas gitu. Jadi hartanya bermanfaat, hartanya bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi teman-temannya dan saudara-saudaranya juga. Selanjutnya ada hasil zakat. Hasil zakat yang pertama adalah mengingatkan income daya beli, sehingga perputaran ekonomi di tengah masyarakat itu berjalan sehingga seimbang. Terus yang kedua adalah meningkatkan produktivitas hingga ada keseimbangan baru, kreativitas menjadi naik dan harga menjadi stabil. Tiga, ekonomi berputar terus dan menjadi distribusi kekayaan. Nah, itu adalah hasil dari zakat. Jika kita melaksanakan zakat, terutama khususnya zakat mal di sini adalah ketika melakukan zakat mal dalam suatu usaha, ketika kita sedang usaha atau berbisnis. Terus penghasilan kita, sebagian penghasilan kita atau sekira 2,5% dari penghasilan kita zakatkan. Maka uang-uang tersebut atau harta-harta tersebut, hasil-hasil dari kerja keras kita itu akan menjadi berkah, dan sehingga di sini sehingga perputaran ekonomi kita di masyarakat akan menjadi seimbang. Nah, sehingga orang-orang akan menjadi terutama berkah lah,
suatu keberkahan bagi kita, apalagi ketika ada setiap dalam perdagangan ada yang namanya THR. THR setiap setahun sekali biasanya memberikan sesuatu kepada pelanggannya apapun itu, dan itu akan menarik perhatian para pelanggan sehingga mereka akan membeli di suatu toko tersebut. Nah, sehingga supaya apa? Supaya mereka mendapatkan apa sih? Kelebihan mereka, mendapatkan sesuatu dari toko tersebut. Baik, setelah zakat ada juga yang namanya konsep berkah. Konsep berkah dalam Al-Quran, walau ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Jadi istilahnya kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kita harus takut kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, pasti akan segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita apa? Membaca Al-Quran pasti akan ada berkahnya, dan lain-lain. Mematuhi guru pasti Allah akan memberikan keberkahan bagi umatnya. Selanjutnya kalimat berkah. Kalimat berkah yang pertama adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan banyak. Yang namanya keberkahan pasti akan bertumbuh dan banyak. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan kata berkah itu adalah kasratul khair. Nah, berkah identik dengan tumbuh, berkembang dan juga banyak, maka berkah itu akan selalu apa? Selalu menjakan banyak kebaikan. Nah, jadi yang namanya keberkahan itu akan tumbuh dan banyak, semakin banyak keberkahan semakin bertambah keberkahan kita. Contohnya ketika membaca Al-Quran mendapatkan satu berkah dan keberkahan itu akan tumbuh dan banyak. Contohnya ya, hari pertama membaca satu ayat Al-Quran, hari kedua bertambahlah menjadi 2 ayat Al-Quran. Ya, itulah bertambah, semakin hari akan semakin bertambah yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah as-subut wad dawab. As-subut wad dawab, tetap dan langgeng. Tetap berkumpul dan tidak bercecer. Beda dengan bercecernya air. Air yang tercecer tidak akan berkumpul. Makanya kalimat berkah itu jadi artinya tetap dan langgeng, tidak seperti air. Kalau air kalau sudah berceceran, maka air tidak akan bisa berkumpul kembali, sedangkan keberkahan dia akan tetap dan langgeng gitu. Terus yang ketiga ada as-sa'adah, ada kebahagiaan. Kebahagiaan biasanya kalau orang itu diliputi dengan berkah pasti hidupnya bahagia, gitu. Ya, pasti orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah pasti hidupnya akan tenang, bahagia, dengan gembira dan lain-lain. Pasti hatinya senang karena apa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama adalah pendapat ulama dari Imam Al-Mawardi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bahwa siapa saja yang beriman dan bertakwa maka Allah akan membukakan pintu rezeki yang terkunci. Nah, terus pendapat kedua dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam kitab Al-Jawabul Kafi beliau menjelaskan secara detailnya salah satu penyebab hilangnya berkah dan terkuncinya rezeki, padahal rezeki itu mudah hendak diturunkan oleh Allah.
akan diturunkan oleh Allah dan ditahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebab-sebab dosa yang dia kerjakan, yang umat itu kerjakan. Jadi jika kita sering-sering bertakwa kepada Allah, jika kita melaksanakan kewajiban Allah, perintah-perintah Allah kita laksanakan, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita menjauhi kemaksiatan, kita menjauhi dosa-dosa kita, maka kita akan mudah mendapatkan rezeki dari Allah, apapun itu bentuknya yang namanya rezeki. Bahkan rezeki yang terkunci sekalipun Allah akan membukakan rezeki kepadanya. Seandainya ketika Allah akan menurunkan rezeki kepada hambanya, tetapi Allah menahannya ketika di pertengahan jalan. Kenapa menahannya ketika di pertengahan jalan? Karena orang tersebut telah melaksanakan dosa, telah melanggar perintah Allah atau berbuat maksiat. Jika seseorang telah berbuat maksiat, maka rezeki itu tidak akan diberikan kepadanya. Maka banyak-banyaklah kita harus yang namanya bertakwa kepada Allah, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersyukur dan eh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kita melaksanakan tersebut, maka rezeki-rezeki itu akan datang kepada kita. Jika tidak, maka jika tidak seperti itu, maka rezeki tidak akan datang kepada kita. Baik, selanjutnya ada modal sosial. Modal sosial dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya. Hal sosial sangat berguna dalam bidang ekonomi disebabkan jika hubungan sosial tidak baik maka sangat mengganggu keutuhan ekonomi sendiri dan penyebab ekonomi harmonis dengan dengan sosial yang baik. Bangunlah jaringan sosial kepada manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa untuk memperbuat ukhuwah Islamiyah. Jadi kita sebagai umat muslimin dan muslimat, kita harus yang namanya memperbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan sesama umat muslim dan umat muslimat. Jadi kita harus yang namanya jangan sampai yang namanya putus silaturahmi. Jadi kita harus saling satu sama lain saling membantu, terutama di sini dalam hal sosial, dalam ekonomi. Nah, dalam ekonomi kita harus berbuat baik, banyak-banyak berbuat baik kepada pelanggan kita ataupun kepada atasan kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka semua. Jika tidak, maka tidak akan baik ekonomi kita. Pasti ekonomi kita akan buruk jika kita tidak berbuat baik terhadap atasan kita ataupun bawahan kita sendiri dalam kerjaan termasuk kalau gitu. Selanjutnya ada yang namanya kesimpulan dari modal sosial. Transaksi kepercayaan sangat penting dalam hidup. Bagaimana seseorang ingin hutang piutang, bermusyawarah dan tidak ada modal sosial yang baik. Modal sosial melahirkan perilaku positif. Jangan sampai kegiatan ekonomi bisa hanya dibangun materialisme dan kapitalisme. Jadi kita harus yang namanya berbuat jujur dalam transaksi, dalam kepercayaan. Kita harus
melakukan kebenaran sesuai dengan aturannya. Jadi jangan sampai kita melanggar aturannya. Jika kita melanggar aturan dan tidak benar-benar tidak jujur, maka akan terjadi yang tidak diinginkan. Akan terjadi yang tidak diinginkan. Contoh dalam hal ekonomi. Nah, jadi kita harus berbuat baik. Contohnya kita berbuat baik kepada atasan kita dengan melaksanakan apa yang diperintahnya sesuai prosedur, dengan melakukannya dengan jujur. Jika kita tidak melakukannya dengan jujur, maka akan terjadi yang tidak kita inginkan. Contohnya suatu karyawan tidak melakukan kejujuran terhadap bosnya, tidak memiliki kepercayaan terhadap bosnya, maka karyawan tersebut akan dikeluarkan. Nah, itu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apalagi terutama dalam hal jual beli kita harus transaksi dengan jujur, tidak boleh tidak jujur. Jika tidak jujur, maka suatu pelanggan, contohnya dari karyawan, menerima suatu pelanggan, terus suatu pelanggan tersebut mendapati harganya tidak sesuai dengan prosedur dalam suatu prosedur lah gitu, suatu prosedur yang telah diberikan bosnya. Jadi ketika dia melanggar, terus ada komplain dari pelanggan, maka karyawan tersebut akan dikenakan sanksi oleh bosnya sendiri. Jadi kita harus yang namanya transaksi kepercayaan dan kejujuran, termasuk kejujuran dalam hal apapun itu berbaik kepada sesama manusia. Ya, selanjutnya ada yang namanya yakni riswah. Riswah wala taqtulu, dalam Al-Qur'an wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hakami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, itu jangan sampai kita yang namanya mengambil harta orang lain, mengambil harta yang bukan milik kita. Jadi tidak boleh kita memakan harta orang lain. Jika kita memakan harta orang lain, maka Allah akan menyiksa orang-orang tersebut. Nah, orang-orang tersebut akan disiksa jika dia memakan harta orang lain tanpa ada keterangan sesuatu atau izin sesuatu. Jadi jangan sampai kita yang namanya melanggar aturan. Jadi ya, kalau kita melanggar, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendapat ulama Imam Al-Qurtubi menjelaskan, janganlah kalian memanfaatkan atau menggunakan harta kalian untuk membeli hukum dari seorang hakim, dan kemudian kalian mengerjakan suap kepada mereka yang tujuannya adalah mengambil manfaat dari suap itu. Selanjutnya perkataan Ibnu At-Taimiyah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut secara langsung kalimat wadadlu biha kepada para hakim, juga redaksi al-hakim dalam bahasa Arab yang biasa dipakai untuk menimba air sumur dan menjalankan ember ke bawah dan kemudian mendapatkan manfaat dari air tersebut. Nah, jadi kita sebagai umat muslimin dan muslimat janganlah sesekali memanfaatkan atau menggunakan harta kekayaan kita dengan hal-hal yang merugikan orang lain, terutamanya jangan sampai kita mengerjakan atau menyuap seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, janganlah kalian menyuap atau disuap. Barang siapa yang menyuap dan disuap, maka dia akan disiksa oleh Allah. Apalagi jika orang tersebut tahu. Contohnya
kita menyuap salah seorang, terus keduanya itu tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Nah, maka Allah akan menyiksa kedua orang tersebut, orang yang menyuap dan orang yang menerima suapan tersebut. Nah, di sini maka Allah akan menyiksanya jika melakukan sebagai berikut. Wallahu alam, apapun siksaannya itu terserah Allah. Selanjutnya ada kesimpulan riswah. Kesimpulan riswah, tidaklah daging tumbuh dari suap kecuali api neraka berhak melahap atau membakar dagingnya. Nah, di sini jadi barang siapa yang menerima suapan ataupun disuap, mereka mengetahui bahwa apa yang telah mereka gunakan itu adalah mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa besar. Maka dari itu barang siapa yang melakukan hal seperti itu, Allah akan melahap, akan membiarkan mereka masuk ke dalam api neraka. Allah akan neraka akan membakar seluruh tubuhnya. Maka dari itu siksaan Allah terhadap orang yang menerima suapan dan orang yang menyuap adalah siksa neraka. Baik, selanjutnya ada bahagia dan sejahtera. Bahagia dan sejahtera qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika faulaika humul adun walladzina hum ibtagha wara dzalika faulaika hum walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim hafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausi hum fiha khalidun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencerai di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi juga surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi barang siapa ya orang suatu kelebihan, suatu keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan di sini adalah melaksanakan sholat, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bertakwa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak menjauhkan kemaksiatan, menutup aurat dan lain-lain, maka Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka umatku adalah surga firdaus. Nah, jadi sangat beruntung bagi kita, maka kita harus bahagia, sejahtera bagi setiap kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus
bersyukur dan banyak-banyak beribadah, maka kita akan mendapatkan yang namanya surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kekal hidup di dalamnya. Baik, selanjutnya yakni ke pembahasan yang pertama adalah kata aflaha. Makna menurut ulama as-sa'adah bahagia, faqul khair tetapnya kebaikan, istidrakul munafik terpenuhi keinginan, nazar sukses. Yang kedua, Nabi juga mengingatkan bahwa kalau seandainya hati orang ini khusyuk maka anggota badannya khusyuk. Nah, jadi kita harus khusyuk atau kita harus zuhud. Nah, kita harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan kepada kita bagaimana caranya supaya bisa dengan khusyuk di dalam sholat. Terus Nabi bersabda, sholatlah seperti kalian sholatnya orang hendak mati. Nah, sini menyimpulkan bahwa maksudnya kita adalah ketika waktu kita sholat maka kita harus ingat mati, ingat kita segala sesuatu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah, kita dari tanah akan kembali lagi kepada tanah. Terus yang keempat, Ibnu Katsir menafsirkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan khasyum khasyum taksimun, salatnya penuh dengan ketenangan dan dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut 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 kepada Allah, takut disiksa dan lain-lain sebagainya. Kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika sholat kita takut kepada Allah, takut ketika kita diambil nyawa kita dan kita belum siap dan belum banyak amal ibadah kita. Nah, jadi kita harus namanya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersabar, dan ketika sholat juga usahakan khusyuk. Kalau khusyuk ya pasti susah ya gitu. Seringkali ya setiap orang pasti memiliki pikiran dan usahakan. Jadi ketika sholat jadi kita khusyuk dan mengingat bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada orang yang amanah. Yang pertama adalah kebahagiaannya ditentukan oleh budaya amanah, sebut terhadapnya janjinya, sebut terhadap lisannya, khidmat sifat orang munafik sebagai orang yang beriman. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi kalian mengkhianati amanah. Jadi kita harus melaksanakan amanah. Amanah adalah apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan adalah Allah mengamanatkan kepada hambanya adalah Allah mengamanahkan kepada hambanya, yakni jalani perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Dan kita jangan sampai kita tahu Allah tapi kita melanggarnya. Gimana? Jadi orang-orang itu tahu bahwa pangeran gitu Allah yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Tuhan kita adalah Allah, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita khianat. Nah, itu adalah suatu yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yang namanya amanah. Melakukan amanah adalah orang yang tahu Tuhannya Allah dan kita harus
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hianat. Tahu Tuhan Allah tapi tidak mengerjakan perintahnya. Terus yang kedua, mereka juga menjaga kematiannya kecuali terhadap istrinya, kemaluannya kecuali terhadap istrinya ataupun ibadah mereka, maka mereka tidak akan tercela, menjaga kesucian diri, kehormatan diri. Terus yang ketiga, adapun ayat ketiga terhadap orang yang menaikkan zakat, dan Nabi Muhammad mengatakan hendaklah mengetahui sifat kikir penyebab rusaknya umat terdahulu. Jadi kita harus apa? Harus banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, kikir dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita ada, dan kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, melaksanakan ibadah dari Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan. Nah, termasuk orang-orang yang amanah. Itu orang-orang yang amanah adalah dia tahu bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi eh, orang-orang yang amanah tahu Tuhannya Allah dan dia juga menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah adalah beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat, melakukan syahadat dan lain sebagainya, sebagaimana rukun Islam yang 5. Terus menjauhi larangan Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarangnya adalah dosa yang membuatkan dosa-dosa kepada kita semua. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjaga kita semuanya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya semoga bermanfaat. Alhamdulillah, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya dari pertama sampai yang terakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf dari saya bila ada perkataan-perkataan saya yang menyinggung. Saya meminta maaf. Ini tugas diakhiri tugas ujian akhir semester prodi ilmu Al-Qur'an tafsir dengan mata kuliah tafsir tematik ekonomi syariah. Dengan ini kami berterima kasih kepada kalian semua, khususnya kepada dosen kita Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, sekian ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahu alam wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.